Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini siang ya, menjelang siang. Hari ini kita akan masuk ke bab determinan, melanjutkan ya perkuliahan aljabar linear kita. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem persamaan linear, matriks, kemudian kita sudah membahas tentang inverse matriks juga. Kita sudah membahas tentang fraksi baris elementer untuk menyelesaikan SPL ya, untuk menentukan solusi SPL jika untuk bisa digunakan untuk menentukan inverse matriks kemarin. Nah, hari ini kita akan masuk ke determinan matriks itu ya. Sumber yang kita gunakan ini, slide ini sebagian saya ambil dari ini slide presentasinya dari FMIPA UNES Pak Darmo, dan saya tambahkan materi dari buku aljabar linear elementer. Ini penulisnya Howard Anton dan Flores ini ya. Baik. Apa itu determinan? Kalau selama ini mungkin dulu Anda waktu di SMA ya, kelas 11 mungkin atau kelas 12 Anda pernah mendapatkan matriks, dan Anda juga pernah diajarkan menentukan determinan matriks gitu. Anda hanya diajarkan rumusnya saja dulu ya. Kalau matriksnya 2 kali 2 dicari dengan silang-silang itu, silang kanan dikurangi hasil kali silang kiri gitu ya. Kalau matriksnya 3 kali 3 Anda pakai sarus itu ya, metode sarus itu miring kanan 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 plus, miring kiri 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 negatif gitu ya. Nah, ini kalau sebagian Anda mungkin belum tahu apa sih sebenarnya determinan, definisinya apa. Kita akan belajar mulai dari definisi determinan dulu. Nah, untuk menuju definisi determinan, Anda harus tahu yang disebut dengan permutasi dulu gitu ya. Ini juga kayaknya pernah dulu waktu di kelas 10 mungkin ya. Permutasi dari n elemen yang berlainan gitu ya. Dulu disebut dengan permutasi n, itu nilainya adalah n faktorial. Dulu seperti itu ya. Nah, contohnya kalau kita punya himpunan dengan sebanyak 3 anggota, 3 elemen seperti ini, 1, 2, dan 3, saling berlainan semuanya. Maka permutasi dari 3 elemen ini adalah 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, banyaknya ada 6 variasi ya, 6 varian. Apa saja ini? Jadi kalau dibolak-balik ada 6 macam, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Nah, dalam permutasi ini nanti ada kejadian di mana sebuah nilai kecil itu mendahului, suatu nilai yang besar itu mendahului nilai yang kecil. Kalau bilangan itu kan normalnya, defaultnya dari yang kecil dulu ya, 1, semakin besar 2, semakin besar 3 gitu ya. Nah, tapi karena adanya permutasi tadi, nanti terjadi perubahan posisi di mana bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Nah, dalam aljabar itu disebut dengan inversi. Inversi. Jika dalam suatu permutasi itu bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Gitu ya. Contohnya ini. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ini sudah urut ini dari yang terkecil ke yang terbesar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lah ini maka inversinya 0. Kenapa? Karena tidak ada bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Ini kalau seperti ini, 1, 3, 2. Lah ini ada 1 kali inversi, yaitu ini ya. 3 ini mendahului 2, harusnya 1, 2, 3. Maka ada 1 kali inversi, yaitu 3 mendahului 2. Oke, Anda bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mana tadi? Ini. Terus kalau ini 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini ada berapa kali inversi gitu? Ternyata ada 15 inversi. Di sini tulisannya sedikit sendiri, tapi nanti kasihan Anda mumet nanti. Perhatikan di sini. Kok bisa 15 bagaimana? Perhatikan. 6 untuk sampai ke depan sendiri itu melewati berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 6 harus melewati 5 bilangan untuk sampai ke depan. Terus 5 untuk sampai di sini di belakangnya 6
1, 2, 3, 4. 6 tadi 5, 5-nya 4 kali, berarti sudah 9. Terus 4 maju 1, 2, 3, tambah 3, 9 tambah 3, 12. Terus 3 maju berapa? 1, 2, tambah 2 berapa? 14 ya. Terus 2-nya mendahului 1, maju 1, berarti 15. 1 nggak berubah, 1 nggak bergeser ya, dia yang didahului terus itu ya. Nah, itu berarti inversinya totalnya ada 15 kali. Ini kalau bilangan 6, 5, 4, 3, 2, 1 ini. Jadi yang awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada 15 kali inversi. 15 langkah bilangan-bilangan yang besar mendahului bilangan-bilangan yang kecil. Nah, inversi ini yang kemudian nanti digunakan dalam definisi determinan. Tapi ini dulu sebentar. Apa namanya, permutasi itu disebut dengan permutasi genap jika banyak inversinya sebanyak genap, ya. Disebut dengan permutasi ganjil apabila banyaknya inversi sebanyak ganjil. Kalau kita punya bilangan himpunan tadi, himpunan bilangan yang terdiri dari 3 elemen tadi, perhatikan di sini. Kalau ini 1, 2, 3, maka inversinya di sini kan 0, nggak ada ini, nggak ada bilangan besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Inversinya 0, maka 0 itu genap. Permutasinya disebut dengan permutasi genap, gitu ya. Terus 1, 3, 2, ini ada 1 kali inversi, 3 mendahului 2, gitu ya. Maka banyak inversinya 1 itu ganjil, permutasinya disebut dengan permutasi ganjil. Terus 2, 1, 3, 2, 1, 3 itu 2 mendahului 1, itu aja, sekali juga inversinya, maka ganjil. Yang terakhir aja, langsung aja, 3, 2, 1, berapa kali inversi? 3, 2, 1 itu 3-nya maju 2 kali, 1, 2, 2-nya maju sekali, totalnya ada 3, maka ganjil. 3, 2, 1 merupakan permutasi ganjil, itu ya. Nah, perhatikan di sini, determinan itu apa? Ini perhatian. Determinan definisinya yang atas ini, dia adalah perkalian elementer. Oh sorry, belum, maaf. Definisinya nanti di sini ya. Sebelum determinan, ini perkalian elementer dulu. Perkalian elementer dari matriks A yang berukuran n kali n adalah hasil kali n elemen dari A yang tidak sebaris dan tidak sekolom. Jadi yang dimaksud dengan perkalian elementer itu adalah hasil kali dari elemen-elemen itu ya, dari A. Ada n elemen, jadi A n kali n itu berarti A-nya harus bujur sangka, matriks persegi ya. Contohnya adalah ini 3 kali 3. Maka setiap perkalian elementernya adalah perkalian dari 3 elemen. Kenapa? Karena matriksnya 3 kali 3. Lah, elemen apa yang dikalikan? Elemen-elemen yang tidak dalam satu baris dan tidak dalam satu kolom. Berarti totalnya nanti ada 6. Perhatikan. Yang pertama, ini yang dibikin sarus itu ya. Yang kanan, kiri itu. Itu elementer. Kenapa? Karena ini. Contohnya 11, 22 dan 33 ini. A11, A22 dan A33 ini. Perhatikan. Ini baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3. Tidak ada yang sebaris dan tidak ada yang sekolom. Jadi ini pertama, perkalian elementer yang pertama. Terus contoh lain. Contoh lain di sini 11, 23, 32. 11, 23, 32. Ini ya, 11 di sini, 23 di sini, 32 di sini. Ini juga masing-masing tidak ada yang sekolom dan sebaris. Yang berikutnya ini 1, 2, 21, 33. 1, 2 di sini, 21 di sini, 33 di sini. Nah, ini dan ini juga tidak satu kolom dan tidak satu baris. Semuanya berbeda kolom dan berbeda baris. Nah, totalnya ada 6. Ya kalau dibikin mudahnya sih ini tinggal ditambah 2 kolom lagi, terus Anda bikin miring-miring kanan gitu ya. Miring-miring kiri yang Anda kenal di SMA dulu itu. Nah, itu sebenarnya kenapa harus miring kanan dan miring kiri seperti itu? Itu karena perkalian elementer tadi itu. Supaya beda baris dan beda kolom itu tadi alasannya. Duluan ada nggak dikasih penjelasan itu? Pokoknya miring, kalikan miring ke kanan, yang kiri kalikan miring kiri. Terus pokoknya yang kanan dikasih tanda plus, yang miring kiri dikasih tanda min gitu ya. Nah, alasannya apa? Itu ada alasannya. Perhatikan di sini. Nanti berikutnya setelah kita kenal perkalian elementer ada istilah perkalian elementer bertanda. Nah, ini satu langkah lebih lanjut dari perkalian elementer biasa.
Kalau perkalian elementer biasa ini tidak diberikan tanda, tapi kalau di sini nanti setiap perkalian elementer kita beri tanda. Tandanya bagaimana? Ini perhatikan. Dia kita kalikan dengan min 1 pangkat jumlah inversinya, gitu ya. Min 1 pangkat jumlah inversinya. Perhatikan sekarang di sini. Kok bisa sih yang ke kanan itu plus, kemudian yang ke kiri itu minus gitu ya. Ternyata di sini kanan ini, pertama ini ya, A11, A22, A33. Kenapa dia plus? Karena tidak ada inversi di sini. Tidak ada inversinya, dilihat dari apa, Pak? Inversinya Anda lihat dari letak kolomnya. Perhatikan, kolom itu yang mana? Kolom itu kalau dalam notasi elemen ini berarti indeks yang belakang ya, indeks yang kedua. Jadi di sini Anda nanti fokusnya pada di sini. Kalau ada A11, Anda fokus yang belakang ini. Yang 1, ini 2, ini 3. Ini juga gitu. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini juga gitu. Jadi kalau di sini Anda fokus pada letak elemen itu pada kolom keberapa, fokus pada indeks yang kedua ini. Ini berarti 1, ini letaknya pada kolom kedua, letaknya pada kolom ketiga. 1, 2, 3. Tidak ada inversi, berarti 0. Min 1 pangkat 0, pangkat genap itu jadi positif 1 ya. Maka tandanya plus, gitu maksudnya. Terus, yang kedua kan nanti biasanya ini ya. 1, 2, 2, 3, terus di sini ada 3, 1 kan ya. Ini. 1, 2, 2, 3, 3, 1. Fokus pada indeks yang belakang, perhatikan. Ini 2, 3, 1. Berapa kali inversi 2, 3, 1? Berarti 2 mendahului 1 gitu ya. 3 juga mendahului 1. 3 nggak mendahului 2 ya. Jadi 2 mendahului 1 sama 3 mendahului 1. Berarti ada 2 kali inversi. Berarti kan permutasi genap. Min 1 pangkat 2 atau pangkat genap kan plus jadinya, positif 1. Maka tandanya yang ini juga plus. Yang ketiga kan ini nanti, piring ini. A13, terus ini berarti A berapa ya? A13, A21, A32 yang ini. A13, A21, A32. Ini kan 3, 1, 2. Ada fokus pada indeks yang belakang ini. 3, 1, 2. Berapa kali inversi di sini? Di sini berarti 3 mendahului 2. Terus 3 mendahului 1 gitu ya. Jadi 3 melakukan 2 kali inversi. 1 dan 2 tidak melakukan inversi. Berarti ada berapa? 2. Apa itu 2? 3 mendahului 2 dan 3 mendahului 1. Berarti 2 ya, inversinya 2, min 1 pangkat 2 itu plus, genap. Min 1 pangkat 2 jadinya positif. Makanya ini tandanya positif. Terus perhatikan yang ke kiri ini. Kok bisa yang serong kiri ini negatif? Karena inversinya nanti ganjil. Perhatikan di sini. Yang ini dulu ya. Biasanya kan yang ini. Ini A13, A22, A31. Yang ini. A13, A22, A31. Fokus pada indeks yang belakang. 3, 2, 1. Berapa kali inversi? 3 kali. 3 mendahului 2 kali. Mendahului 1, mendahului 2. 2 mendahului 1, totalnya ada 3. Min 1 pangkat 3 itu min, gitu ya. Minus, makanya tandanya minus. Begitu juga nanti yang ini. Dan yang berikutnya. Nah, itulah kenapa kalau rumus determinan pakai sarus itu, yang kalikan serong kanan itu positif, yang kalikan serong kiri itu negatif, karena banyak inversinya tadi itu. Karena banyak inversinya, yang serong kanan itu banyaknya selalu genap, yang serong kiri banyaknya selalu ganjil. Maka ini tandanya plus plus plus, yang ini min min min. Menjadi rumus determinan. Ini. Makanya determinan itu apa definisinya? Definisi determinan adalah jumlah semua perkalian elementer yang bertanda. Dijumlahkan semua. Maka tadi kan elementer bertanda kan ini. Ini perkalian elementer yang bertanda, ada 6 suku ini, ditotal semua. Dijumlahkan semua, itu menjadi determinan. Itu ya. Makanya determinan rumusnya yang paling sederhana pakai sarus itu seperti ini. Miring kanan, yang ini berarti ada 3 suku ini plus, yang miring kiri ini minus. Dari situ urut-urutannya penjelasannya. Terus kalau ini 2 kali 2 lebih mudah lagi.
miring kanan, miring kiri, satu kali itu kan. Ini kesinian berarti A11, A22. Ini berapa? 1, 2, jelas nggak ada inversi, 0, berarti min 1 pangkat 0, tandanya positif. Terus yang serong kiri ini, A12, A21, A12, A21. Nah, ini kolomnya perhatikan, indeks yang belakang, 2 mendahului 1, sekali inversi, berarti min 1 pangkat 1 itu negatif. Makanya di sini, plus ini, min ini, yang gitu ya. Itu determinan yang matriks ukuran 2 kali 2. Lah, teman-teman semuanya, yang jadi permasalahan kita adalah apakah rumus seperti ini, rumus miring-miring yang seperti ini, tetap bisa kita aplikasikan pada matriks yang berukuran lebih dari 3 kali 3. Nah, itu ya. Nanti jadi PR Anda. Silahkan Anda selidiki. Setelah ini nanti Anda selidiki, Anda kerjakan di buku, nanti ada foto itu ya. Anda bikin matriks ukuran 4 kali 4 atau nanti 2 aja lah, 4 kali 4 sama 5 kali 5. Anda kasih indeks seperti ini, berarti sampai A14, ini sampai A41, di sini sampai A44 gitu ya. Kalau 5 berarti sampai A15, A51, di sini pakai sampai A55. Terus Anda bikin gini, kayak sarus itu tadi, miring kanan 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 kanan, miring kiri 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 kiri. Anda tulis dulu. Berarti A11, A22, A33, A44. Terus sebelahnya nanti apa? A11, A12, A23, terus ini berarti A31, di sini berarti A42 gitu ya nanti ya. Kalau nanti kelihatan, sorry. Nanti kalau di sini di sini A41 nanti. A41. Lah, Anda perhatikan inversinya. Inversinya kalau apakah masih memenuhi syarat seperti yang matriks berukuran 3 kali 3 dan matriks berukuran 2 kali 2 atau tidak? Kalau iya, itu berarti cara seperti ini bisa digunakan untuk matriks berukuran besar sekalipun. Maksudnya kalau ukurannya 4 kali 4 ataupun 5 kali 5, kita tetap bisa menggunakan rumus ini. Tapi kalau tidak, berarti kita harus mencari cara lain menghitung determinan gitu ya. Dan nanti ya dan tidaknya tolong dicari di rumah nanti. Saya kasih waktu berapa ya? Setelah kuliah, nanti ada kuliah lagi enggak setelah ini? Halo? Siang ada kuliah enggak? Tidak, Pak. Enggak ada kan? Nanti langsung aja lah setelah ini Anda cari tadi ya, 4 untuk yang matriks A ukuran 4 kali 4 sama A ukuran 5 kali 5. Terus Anda bikin tadi, Anda tentukan semua perkalian elemen bertandanya. Dilihat dari mana Pak? Dari inversinya. Fokus pada indeks-indeks yang belakang itu adalah letak kolomnya tadi. Kalau inversinya genap, Anda kasih tanda plus. Kalau inversinya ganjil, Anda kasih tanda minus. Lah, apakah sesuai dengan garis-garis seperti ini? Gitu ya. Kalau ini sesuai tadi, kebetulan yang ke kanan ini inversinya pas genap semua, kebetulan yang miring kiri inversinya pas ganjil semua, maka yang kanan tinggal dikasih plus, yang kiri-kiri tinggal dikasih min gitu ya. Nah kalau nanti yang 4 kali 4 sama 5 kali 5 juga sama, yang kanan kiri juga kebetulan inversinya sebanyak genap semua, yang kiri sebanyak ganjil semua, berarti kita masih bisa menggunakan metode ini. Tapi kalau enggak, berarti kita menggunakan metode lain, itu ya. Itu tugasnya, jadi selidiki yang A4 kali 4 sama A5 kali 5. Perkalian elementer bertandanya, silahkan diselidiki semua. Nah, kalau tidak, nanti sekarang saya kenalkan cara menentukan determinan dengan selain sarus tadi. Apa? Yaitu ekspansi minor atau ekspansi kofaktor. Apa itu minor dan kofaktor? Perhatikan, kalau kita punya matriks A ini, ukurannya 3 kali 3 seperti ini, dia digunakan untuk matrik-matrik persegi ya. Minor 23 atau M23 itu adalah determinan dari matriks A dengan menghilangkan baris kedua dan kolom ketiga. Jadi MIJ itu dihilangkan baris ke I dan kolom ke J. Jadi kalau ini M23 berarti ini perhatikan baris kedua dan kolom ketiga kita hapus, kita hilangkan. Maka sisanya kan tinggal ini 1, 2, 5, 9.
karena baris kedua dan kolom ketiga kita hilangkan. Sisanya matriknya tinggal 1, 2, 5, 9. Dihitung determinannya. Berapa? 1 kali 9 dikurangi 2 kali 5. 9 kurangi 10 sama dengan min 1. Itulah minor 23, M23. Gitu ya. Nanti ada pertanyaan di belakang. Ini saya selesaikan sekalian. Itu M23. Anda catat dulu nanti kira-kira kalau ada yang belum jelas, catat dulu di buku Anda atau di HP, di note. Gitu ya. Nanti di belakang ditanyakan. Itu minor. Terus kalau kofaktor apa? Kofaktor itu minor yang dikalikan dengan min 1 pangkat jumlah IJ gitu ya. Jadi ini misalkan K23 kofaktor 23 itu berarti minor 23 tadi yang sudah kita hitung min 1 tadi dikalikan dengan min 1 pangkat 2/3. 2/3 dari mana? Dari indeksnya ini, indeksnya 23 ini. 2/3 itu 5 ya, ganjil ya. Maka min 1 pangkat ganjil itu adalah tetap min gitu. Min 1 kali M23 yang min 1 jadi plus 1. Jadi itu bedanya minor sama kofaktor. Kalau minor itu tinggal dihilangkan tadi, dihilangkan baris ke I, kolom ke K, kita hitung determinannya jadi minor. Tapi kalau kita menghitung kofaktor, perlu kita kalikan dengan min 1 pangkat ini, jumlah baris kolomnya. Kalau IK23 berarti min 1 pangkat 2/3, berarti pangkat 5. Min 1 pangkat 5 itu min, dikalikan minornya 23 itu min 1. Min 1 kali min 1 sama dengan 1. Itu ya, itu tentang minor dan kofaktor. Terus bagaimana menentukan determinan dengan itu? Nah, yang pertama kita bisa menggunakan ekspansi minor. Nih, ekspansi minor berarti seperti ini. Perlu ada min 1 pangkat gitu ya. Min 1 misalkan ini ekspansi baris ke I. Jadi kita cukup menghitung satu baris minor itu atau satu kolom minornya dalam satu kolom yang sama atau dalam satu baris yang sama. Nanti kita tinggal mengalihkan ini minor dengan elemen pada baris-baris itu. Tapi kalau pakai minor, Anda perlu mengalihkan lagi dengan min 1 pangkat I plus 1-nya. Pangkat dari indeks kolom dan barisnya ini. Tapi kalau pakai ekspansi kofaktor, Anda nggak perlu mengalihkan min 1 pangkat ini, karena min 1 pangkat bla 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 dikalikan minor itu ya sudah jadi kofaktor itu sendiri. Jadi enak sebenarnya kalau Anda langsung sekalian cari kofaktornya aja biar nggak bingung nanti. Ini misalkan langsung ke contoh aja lah ya, biar gampang. Oh, honor aja. Oh, ada ya. Aduh, bukan deh, bukan ini. Ini bukan untuk mencari itu, tapi nggak apa-apa, saya kasih contoh pakai ini ya. Misalkan ini yang sudah dihitung satu baris yang sama, mana ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kok nggak ada? Tadi kayaknya saya sudah kasih contoh. Tidak ada. SMA pernah diajari nggak itu? Ekspansi minor sama ekspansi kofaktor untuk menghitung determinan. Halo? Anda sudah pernah diajari itu? Belum, Mbak. Belum ya. Kita hitung bersama aja lah, pakai contoh ini nggak apa-apa. Yang sudah ada, ini kolom pertama, hampir lengkap. Nah, ini perhatikan. K11, ingat, K11 berarti kan ini. Kita hapus, kita hilangkan baris ke-1, kolom ke-1, berarti kan nilainya, kok gitu? Oh, sorry, salah. 1 ini ya, baris ke-1 ini, kolom ke-1 ini, betul. Baris ke-1, kolom ke-1, kurang fokus ini. Jadinya ini, sisanya 6, 3, min 4, 0. Determinannya berapa? Berarti determinannya adalah 0 min 12. Jadi 12 itu minornya. Lupa, ini kok belum dikalikan. Nah, ini disembunyikan ya. Harusnya masih dikalikan dengan min 1 pangkat 1 plus 1 gitu ya. Min 1 pangkat 1 plus 1 berapa? Genap kan? Genap kalikan positif 12. Positif kali positif tetap positif ya. Jadi 12. Terus K21 itu berarti
Kita hitung minornya dulu, minor 21, hapus baris kedua, kolom ke-1 ini ya, baris kedua ini kita hapus, kolom ke-1 kita hapus, sisanya berapa? Sisanya tinggal ini, 2 min 1 min 4 0 ini. Nah, itu determinannya berapa? 0 min 4. Berarti min ya. 0 min 4, sorry plus 4 ya. Ini 4 min 4 kali min 1 kan plus. Jadi 0 min 4 itu min 4 ya. Tapi kok jadi 4? Nah, karena ada pengalinya. Kalau kofaktor itu ada pengalinya. Pengalinya apa? Min 1 pangkat ini, indeksnya ini, pangkat 2 plus 1. Min 1 pangkat 3 itu kan min. Min 1 kali determinannya min 4, jadi hasilnya 4. Gitu ya. Kita cari satu lagi. Ini bisa diedit nggak ya? Oh, bisa. Sekalian kita carilah. Saya copy, ini saya geser dulu. Ya, sekalian ada paham. Salah. Ini saya geser ke sini. Terus kita cari K31. Jadi yang kolom semua kofaktor pada kolom pertama kita cari. K31, kalau Anda perhatikan di sini, berarti berapa ini sekarang matriksnya? Tolong Anda baca. Yang dihapus mana? Baris ketiga, kolom ke-1. Berarti di sini berapa ini matriksnya? 2 min 1 6 3 6 dan 3 ya, oke, paham ya. Ini 6. Karena yang dihapus adalah baris ketiga ini, baris ketiga kolom ke-1. Jadi ini hasilnya. Determinannya berapa? Ini 2 kali 3 itu 6. 6 min 6 gitu ya. Ini kan dikurangi dengan 6 kali min 1 kan min 6. Berarti 6 min 6 min 12. 12 ya. 12 ini nggak pakai minus karena apa? Min 1 pangkat 3 plus 1 ya. Min 1 pangkat 3 plus 1 itu kan berarti min 1 pangkat genap, itu positif. Berarti ini positif 12. Betul nggak? Betul nggak ya? Betul. Betul ya. Jadi ini 6 min 6 kan 12. Terus min 1 pangkat 3 plus 1 itu genap, positif, tetap positif gitu. Jadi ini K31 gitu ya. Tadi di sini harusnya ada minus tadi. Minus karena ini 21 min 1 pangkat 3 itu minus. Ini 0 min 4. Min 4 kali minus 4 itu ya. Oke. Terus ini kita sudah punya, perhatikan kita sudah punya 3 kofaktor pada kolom pertama, yaitu ini K11, K21, dan K31. Ya, kalau kita sudah punya kofaktor dalam satu kolom atau dalam satu baris itu, kita bisa melakukan ekspansi kofaktor untuk menghitung determinan. Gitu ya. Caranya bagaimana? Pakai rumus sebelumnya tadi, rumus yang ini, itu berarti hasilnya berapa? Hasilnya determinan dari A. Ada yang bisa menghitung? Silakan kalau bisa. Nggak usah malu, nggak usah takut salah ya. Sampaikan saja. Determinan dari A sesuai rumus tadi berarti karena ini ekspansi kolom pertama, ekspansi kofaktor kolom pertama, berarti A11 itu ya. A11 dikalikan K11. Betul ya? Terus ditambah apa kira-kira? Rumusnya tadi? Tuh. Tambah apa saja? A21. Oh. A21 kali A21 Mbak ya. Tambah lagi
Tambah apa? A31. A31 kalikan K31. K31. Nah, A11 itu berapa? 3. 3. Itu elemennya maksudnya ya. Entry-nya itu 3. K11 tadi berapa? 12. 12. 12 ya ini ya. Ya, Pak. 12. Terus ditambah A21. A21 berapa? 1. 1 dikalikan A21 tadi berapa? 4. 4. Oke. Ditambah lagi K31 berapa? 2. 2 dikalikan K31-nya tadi berapa? 12. 12 ya. 12. 12. Jadinya berapa ini? 36 6 tambah 4. 40. tambah 4 jadi 40 ditambah 64. 24. Berapa? 64. 64. Gitu ya. Ini soalnya ditambahi aja sekarang. Setelah ini tentukan determinan A gitu ya, biar besok nggak bingung. Oke, nah ini pakai ekspansi kofaktor kolom pertama. Hasilnya determinannya adalah 64. Di atas tadi sama nggak ya matriksnya? Kalau sama bisa kita cocokkan. Oh sorry, di atas belum ada contohnya memang ya. Memang belum ada contohnya. Seandainya kita pakai sarus, coba miring-miring itu, pakai miring-miring. Minta tolong dihitung sebentar. Anda hitung sebentar, pakai yang miring kanan, miring kiri, hasilnya sama nggak? Silahkan ditulis di buku Anda sendiri. Pakai yang rumus itu tadi, rumus yang ini tadi, seperti ini. Untuk matriks yang ini, nah tolong hitung sebentar, determinannya berapa? Silahkan ya, langsung ya. Kamu langsung disebutkan. Yang kanan, yang ini Anda tambah 2 kolom dulu, tadi tambah 3, 1, 2, ini tambah 2, 6, min 4, ya. Yang kanan positif, yang kiri negatif. Sudah ketemu? Halo? Sudah ada yang ketemu? Halo, Anda ada yang mencari nggak? Ada, Jangan Pak. 64. Ada, Pak. Ada, oke. 64 ya? Ya, Sama ya? sama, Pak. Oke, jadi itu ya. Dengan cara yang harus tadi, dengan cara ekspansi kofaktor, memang harusnya sama. Ini rumus yang sudah valid gitu ya. Nah, perhatikan, ini kofaktor. Ekspansi kofaktor kita boleh pakai salah satu kolom maupun salah satu baris ya. Jadi, Anda satu orang dengan lainnya nanti boleh berbeda-beda caranya. Nanti pakai yang ekspansi kofaktor kolom kedua, boleh aja. Berarti rumusnya kolom kedua nanti Anda harus mencari K21, K22, dan K23. Ya, nanti tinggal terus dikalikan di sini berarti A21 kali K21, A22 kali K22, A32 kali K32. Nanti pakai ekspansi kofaktor kolom ketiga juga boleh. Atau yang lain nanti pakai ekspansi kofaktor baris. Baris pertama misalkan, berarti yang dicari apa? Yang dicari adalah K11, K12, K13 gitu ya. Kalau sudah ketemu K11, K12, dan K13, determinannya adalah nanti berarti A11 dikali K11 ditambah
A12 dikali K12 ditambah A13 dikali K13. Nah, dengan cara apapun, kalau tidak ada perhitungan yang salah, maksudnya kalau tidak ada kelalaian atau ketidaktelitian dalam mengalihkan, menjumlahkan, harusnya pakai ekspansi baris manapun dan ekspansi kolom manapun selalu sama harusnya. 64 nilainya. Gitu ya, sampai sini paham? Untuk cara ini? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, kita masuk dulu ke sifat-sifat determinan. Yang pertama, ini kalau kita punya perkalian dua buah matriks itu A kali B, determinan dari perkalian dua buah matriks itu sama dengan perkalian dari determinan masing-masing. Gitu ya. Jadi A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Rumus yang kedua, determinan dari A pangkat T, A transpos maksudnya, itu sama dengan determinan dari A itu sendiri. Jadi kalau kita mempunyai matriks ditranspos, ternyata determinannya tidak berubah. Silahkan nanti kalau mau Anda cek. Terus kalau kita punya matriks diagonal, masih ingat matriks diagonal itu apa? Matriks diagonal itu adalah matriks yang elemen diagonalnya tidak semuanya 0, tapi selain elemen diagonal utama, selain elemen diagonal utama dia 0 semua. Nah, nanti determinan matriks yang seperti itu, kita tinggal mengalihkan semua entry-entry pada diagonal utamanya saja. Jadi di pertemuan sebelumnya gimana ya? Matriks ruang vektor, macam-macam matriks dulu itu sudah pernah kita berikan. Matriks diagonal, ini matriks persegi, pernah ya kayaknya ya, saya yang lupa. Jenis-jenis matriks, oh ya, macam-macam matriks. Enggak ada. Oh ini. Contohnya ini misalkan matriks diagonal ini ya, matriks persegi yang elemen atau entry di luar diagonal utama itu semuanya 0, kemudian elemen pada diagonal utamanya tidak semuanya 0. Lah, determinan dari matriks diagonal seperti ini gampang dicari, tinggal dikalikan semua diagonal utama. Berarti ini berapa? 1 kali 2 kali min 4. Determinannya ini adalah min 8, gitu ya. Kemudian berikutnya matriks ketiga juga sama. Caranya mencari determinan sama dengan matriks diagonal tadi. Tinggal kita kalikan semua entry pada diagonal utama. Yang mana matriks ketiga itu? Contohnya ini. Segitiga atas, segitiga bawah ini. Lah, meskipun ini yang 0 hanya daerah segitiga di bawah diagonal utama atau daerah segitiga di atas diagonal utama, tapi determinannya juga sama ini. Anda determinannya tinggal dikalikan elemen pada diagonal utama ini. Jadi ini 1 kali 2 kali min 1. Berarti ini determinannya ini adalah min 2. Gitu ya. Jadi itu mudah kalau matriks diagonal sama matriks ketiga, tinggal kita kalikan entry-entry, semua entry-nya pada diagonal utamanya. Kemudian ini, kalau kita punya matriks berukuran n kali n, tentunya matriks persegi ya ini ya. Determinan dari suatu matriks yang dikalikan dengan konstanta K, jadi K kali A, itu sama dengan K pangkat N dikalikan determinan A. Nah, ya. Jadi misalkan matriks seperti ini. Matriks ini misalkan, matriks ini kita kali 3. Jadi nanti apa? Jadi 3, 9, 15, 0, 6, 21, 0, min 3. Determinan matriks yang dikalikan 3 tadi itu adalah, jadi ini K pangkat N. K-nya tadi berapa? 3 ya, pengalinya 3. N-nya berapa? Perseginya persegi ukuran berapa? 3 kan? Berarti nilai apa namanya, determinan matriks yang baru adalah 3 pangkat 3. Berapa itu?
27 ya, 27 kali determinan matriks yang pertama. Ingat tadi, yang awal tadi berapa nilainya determinannya? 0, 1 kali 2 kali min 1 itu min 2. Terus setelah kita kali 3 semuanya, ini jadi berapa? 3, ini jadi 6, ini jadi min 3. Coba, matriks yang baru kita hitung determinannya, berarti ini 3 kali 6 berapa? 18, 18 kali min 3 berapa? Min 54 gitu ya. Nah, pertama tadi awalnya min 2, sekarang menjadi min 54, betul kan? Min 2 ke min 54 kan dikalikan 27. Nah, 27 dari mana? Ini tadi. 3 pangkat 3 tadi. K-nya 3, K itu adalah pengalinya, bilangan pengalinya. Pangkat N-nya itu adalah ukuran matriksnya. Ukuran matriksnya 3 kali 3 berarti pangkat 3. 3 pangkat 3, 27. Nah, tadi ya, ini tadi. Berarti yang awalnya min 2 menjadi min 54. Paham ya? Itu maksudnya sifat yang nomor 5. Berikutnya ini, kalau kita punya matriks di inverse gitu, maka nilai determinannya adalah seperdeterminan matriks semula. Tuh. Beda antara transfus dengan inverse ya. Kalau transfus itu kan yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Kalau transfus determinannya tetap. Tapi kalau inverse determinannya jadi kebalikannya. Misalkan matriks semula itu 4 itu berarti determinan A inverse menjadi 1/4. Ya, seperdeterminan matriks semula. Yang ketujuh, jika A memuat baris yang 0 semua atau kolom yang 0 semua, maka determinan A adalah 0. Contohnya matriks yang ini, matriks B ini misalkan. Matriks B ini atau B ini sama aja. Ini kan kita punya sebuah kolom, ini matriks kalau yang A nggak bisa dihitung determinan, ya ini kan bukan matriks persegi ya. Yang ini kan persegi nih, 4 kali 4. Nah, setelah ini kalau kemarin kita lakukan itu ya, kita lakukan OBE misalkan, atau memang sejak awal matriknya sudah seperti ini, ternyata kok ada baris ini yang semua enternya 0, ini baris 0. Nah, pasti determinannya pasti 0 nanti. Silakan nanti cek aja. Ini kalau pakai cara segitiga tadi dikalikan diagonal utamanya ini jelas 0. Mau pakai cara harus miring. Nah, tapi ini hati-hati, ini 4 kali 4. Tadi belum terbukti tadi ya. Masih harus Anda cek dulu tadi di rumah. Kalau 4 kali 4 apakah bisa pakai harus tadi? Inversinya betul nggak tadi? Yang kanan selalu genap, yang kiri selalu ganjil apa enggak gitu ya. Itu yang sifat ke-7, sifatnya banyak sekali ya. Masih ada lagi sifat ke-8. Ini kalau suatu matriks kita kenai dengan suatu operasi baris elementer. Jadi nanti kita bisa menentukan determinan suatu matriks dengan OBE dah. Caranya setelah ini, tapi ini aturannya nanti. Aturannya biar tidak sembarangan. Kalau kemarin waktu kita menggunakan OBE untuk menghitung SPL dan menghitung inverse matrix, itu kan tidak ada aturan khusus. Artinya tinggal di OBE gitu aja kan. Tinggal satu baris dikalikan baris yang lain, dikurangi dengan kelipatan baris yang lain, atau ditukar baris, atau sebuah baris dikalikan dengan suatu bilangan, kan gitu aja. Tapi kalau determinan, setiap kita melakukan suatu langkah atau operasi, determinannya nanti berubah. Jadi hati-hati ya. Di sini perhatikan. Yang pertama ini. Jika aksen itu diperoleh dari suatu matriks A yang dikalikan dengan suatu baris dengan konstanta tertentu K, gitu ya, maka determinan A aksen itu adalah K kali determinan A. Jadi nanti kalau Anda mengalihkan suatu baris dengan konstanta K, itu nanti determinan matriksnya itu ikut berubah sebanyak kalikan K gitu ya, K kali determinan matriks semula gitu. Terus ini yang kedua, B. Jika nanti Anda melakukan menukar dua buah baris itu, aksen diperoleh dengan cara menukar dua buah baris dari matriks A, maka determinan matriks yang baru itu adalah negatif dari determinan matriks yang lama. Ya, jadi dinegatifkan. Tapi kalau yang ketiga ini, jika aksen itu diperoleh dengan cara ini, menambah atau menjumlahkan kelipatan satu baris dengan baris yang lain, determinannya nggak berubah.
Misalkan kayak kemarin tuh B1 dikurangi 2B2, nah itu nggak merubah determinan. Yang merubah nilai determinan itu kalau Anda mengalihkan baris dengan suatu nilai K, itu berubah. Atau Anda menukar dua buah baris, itu berubah juga. Nanti determinannya menjadi minus. Itu ya, ini aturan yang nanti tolong dicatat, diingat-ingat, digunakan untuk ini menghitung determinan menggunakan OBE. Setelahnya saya kasih contoh nanti. Terakhir ini, jika A memuat dua baris yang saling kelipatan atau dua kolom yang saling kelipatan, maka determinan A juga 0. Jadi yang membuat determinan A itu 0, yang pertama tadi, karena ada baris atau ada kolom yang semuanya 0, atau yang kedua, karena ada baris atau kolom yang satu merupakan kelipatan dari baris yang lain, atau suatu kolom yang merupakan kelipatan dari baris kolom yang lain. Contohnya, misalkan ini, di sini 135, terus di sini misalkan ini 2, 6, 10 gitu. 135, di sini 2, 6, 10. Meskipun di sini bukan matriks 0, tapi kalau ada baris yang kelipatan dari baris yang lain, 135, kalau di sini 2, 6, 10, maka determinannya pasti 0. Silahkan nanti Anda bisa cek sendiri. Anda bisa coba. Atau di sini misalkan, perhatikan yang bawah ini. Kolomnya misalkan juga gitu. Ini misalkan, ini 1, 2, 3, yang di sini misalkan 2, 4, 6 misalkan. Nah ini kan kalau ini 2, 4, 6, ini kan kelipatan dari kolom pertama. Nanti kalau Anda hitung determinannya pasti juga 0. Karena ada kelipatan, ada suatu kolom yang merupakan kelipatan dari kolom yang lain. Jadi itu ya. Kalau ada baris yang merupakan kelipatan dari baris yang lain, atau ada kolom yang merupakan kelipatan dari kolom yang lain, determinannya nanti pasti 0. Itu sifat-sifat determinan. Sekarang saya kasih contoh cara menentukan determinan, menghitung determinan dengan OBE. Perhatikan di sini. Tujuannya bagaimana nanti? Tujuannya matriks yang semula seperti ini, kita ubah menjadi matriks segitiga atas seperti ini. Jadi supaya di bawah diagonal utama ini jadi 0 semua. Karena itu tinggal kita menghitung determinan ini aja kan, 1 kali 1 kali 1. Nah, langkahnya bagaimana? Perhatikan di sini. Langkah pertama, kita menukar dua buah baris di sini. Baris 2 kita tukar dengan baris pertama. Maka di sini kita kasih tanda minus. Ingat ya, kalau menukar dua buah baris, maka determinannya berubah jadi minus. Nah, sekarang di sini langkah berikutnya apa? Perhatikan, awalnya ini menjadi ini. OBE yang kedua langkahnya adalah baris pertama kita kalikan sepertiga. Nah, karena baris yang pertama kita kalikan sepertiga, maka determinan matriks yang baru ini kan jadi sepertiga kalinya. Nah, supaya tidak berubah dari determinan matriks awal, harus kita kalikan 3 gitu. Apa maksud saya? Jadi, atau gini aja lah biar gampang. Anda faktorkan aja juga boleh. Jadi, 3-nya langsung gini aja. Ini Anda bagi 3 gitu ya. Jadi ini, maka 3-nya keluar ke sini. Gitu maksudnya gitu aja, biar gampang. Tapi sebenarnya aturannya karena tadi itu. Karena ini baris ini kita kalikan sepertiga, maka matriks yang baru ini kan berubah jadi sepertiga kalinya determinan awal. Maka supaya nggak berbeda dari ini, harus kita kalikan 3 lagi gitu, biar tetap gitu ya. Jadi itu maksudnya. Atau boleh langsung saja kalau Anda bingung, harusnya nggak bingung ya. Ini karena ini berubah jadi ini, maka dikasih 3 di sini. Kenapa? Biar tetap gitu ya. Karena 3 kali ini sama dengan ini gitu ya. Tapi nanti kalau gitu juga mungkin ada yang bingung lagi, lupa. Kalau gitu kok cuma 3-nya di sini. Dikalikan yang ini saja, yang lain kok tidak dikalikan 3. Nah itu nanti bingung lagi. Kalau semua dikalikan 3, justru ini bukan 3 nanti. 3-nya 3 kali. Ingat tadi. Kalau 3 bilangan dikalikan dengan keseluruhan entry matriks kan tadi 3 pangkat 3 itu. Tapi karena di sini kita kalikan dengan satu buah baris saja, maka di sini dikalikan 3-nya sekali saja. Tidak 3 pangkat 3. Itu ya. Semoga nggak lupa, nggak bingung. Kalau bingung nanti saya jelaskan lagi. Saya lanjutkan dulu ini. Berikutnya apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah ini, perhatikan, mengenolkan nilai 2 ini dengan cara baris ketiga dikurangi 2 kalinya baris pertama. B3 min 2B1. Ya. Menjadi ini 0, 10, 15. Determinannya nggak berubah.
tidak dikalikan berapapun, karena menambah baris dengan kelipatan baris yang lain itu tidak merubah nilai determinan. Ingat ya. Terus berikutnya, kalau ini sudah seperti ini, supaya menjadi matriks segitiga, sekarang yang ini kita nolkan. 10 ini kita nolkan dengan apa? Dengan 1 utama di baris kedua ini. Berarti baris ketiga dikurangi 10 kali baris kedua gitu ya. Menjadi ini 0, yang ini jadi min 55 karena min 5 dikurangi dengan 50 gitu ya. Jadi min 55. Nah, sampai sini aja cukup sebenarnya. Kali ini sudah matriks segitiga kan? Ini sudah matriks segitiga. Terus tinggal kita hitung ini determinannya di sini. Berapa di sini? 1 kali 1 kali min 55, berarti kan min 55. Terus dikalikan tadi tanda dan nilai yang kita simpan tadi min 3, berarti min 55 dikalikan min 3 berapa? 165 positif ya, karena ini min kali min plus. Jadi min 3 dikalikan 1 kali 1 kali min 55 ini sama dengan 165. Jadi determinan matriks ini adalah 165. Itu cara menghitung determinan dengan OBE. Mungkin yang agak bingung tadi saat Anda di sini tadi ya. Ini 3 min 69 menjadi 1 min 23. Itu kan ini ke sini kan dikali sepertiga ya. Tapi kenapa pengalian ini 3 Pak, bukan sepertiga? Nah, karena matriks baru yang dikotai ini determinannya berubah jadi sepertiga kalinya. Tapi kan sepertiga kali itu ada matriks yang ini. Yang Anda cari matriks yang ini atau matriks yang ini? Yang kita cari kan determinan matriks yang ini kan. Nah, karena ini sudah berubah jadi sepertiga kalinya, supaya tetap determinannya seperti yang ini, maka harus kita kali 3 gitu, maksudnya begitu. Itu ya. Itu yang perlu hati-hati saat Anda mengalihkan suatu baris dengan suatu kelipatan. Kalau ditukar gampang, tinggal dikasih tanda minus itu aja. Nanti kalau ditukar, ada yang ditukar lagi di sini, misalkan di bawah kita perlu menukar 2 buah baris lagi, Anda kalikan min lagi, berarti jadi plus nanti gitu ya. Pokoknya setiap sekali menukar, kalikan dengan min 1. Gitu. Itu menghitung determinan dengan OBE. Ini akan bermanfaat kalau nanti seandainya yang 4 kali 4 tadi, setelah Anda selidiki ternyata tidak bisa pakai saurus tadi, kanan plus, kiri min tadi. Kalau tadi nggak bisa, berarti Anda nanti bisa pakai OBE seperti ini. Anda ubah matriks sembarang ini menjadi matriks segitiga seperti ini. Terus tinggal kalikan nanti determinan ini ya, diagonal utama dikalikan, terus dikalikan dengan nilai yang kita simpan, negatif dan nilai-nilai pengali tadi itu. Terus berikutnya, nah ini dalam sebuah halaman di bukunya Howard Anton, Algebra Linear Elementer itu, di latihan soal itu ada seperti ini. Jadi ternyata selain tadi menggunakan ekspansi kofaktor, menggunakan OBE, menggunakan cara sarus tadi yang miring-miring tadi itu, ternyata di sana di Howard Anton itu dikenalkan cara blok matriks. Tapi ini tidak muncul di teorinya ya, ini muncul justru di latihan soal. Kenapa? Karena di sini verify your answer gitu. Jadi Anda harus membuktikan, menyelidiki apakah jawaban Anda itu kalau kita hitung dengan ekspansi kofaktor sama enggak dengan kita menghitung matriks ini dengan blok matriks itu. Bagaimana sih blok matriks itu? Jadi kalau kita punya matriks yang sangat besar seperti ini matriks yang besar ya, pakai ekspansi kofaktor ya suwe, ngitung kofaktor berarti 5 kali kan, apalagi kofaktornya kan nggak mudah ini. Kofaktor K11 yang dihapus 1 dan baris 1 kolom 1 kan masih ada ukurannya 4 kali 4 ada 4 kali 4 kan ngitungnya piye determinannya suwe juga kan tuh. Terus pakai sarus ya belum tentu berlaku, tadi belum kita cek tadi. Yang paling mudah memang pakai OBE, tinggal kita nolkan kan yang bagian bawah ini, kurang menolkan ini sama ini yang gitu ya. Tapi itu kan juga mungkin juga lama, tapi setidaknya lebih cepat dibandingkan cara-cara yang lain dan lebih valid. Tapi di sini dikenalkan, kita bisa membagi matriks ini ke dalam blok-blok matriks. Nah, di sini dibagi 4 blok matriks. Ini ditulis ini A11, ini A12 ini, di sini A22, di sini 0. Nah, ini kan berarti menjadi blok matriks segitiga. Jadi blok matriks segitiga atas karena
Yang bagian ini bawah diagonal utamanya ini 0, diagonalnya mana? Diagonalnya berarti ini matriks A11 dan matriks A22. Lah nanti determinan dari matriks A itu adalah determinan dari A11 dikalikan dengan determinan dari A22. Jadi lebih mudah kan? Kita hitung determinan A11 ini berapa? 2 kali 3 dikurangi min 4 jadi 6 min 4 10. Yang ini Anda bisa pakai cara solus tadi, miring tadi. Kalau sudah ketemu tinggal dikalikan. Ini 10 dikali yang ini berapa? Nah, itu menjadi determinan dari matriks A ini. Gitu ya. Tapi nanti ini sekaligus penjelasan dan sekaligus sebagai tugas yang kedua selain yang tadi, mengecek tadi. Yang kedua ini, Anda hitung dengan cara blok matris ini. Jadi ini determinannya sudah 10 tadi, yang ini berapa, terus Anda kalikan, 10 kali sekian. Anda cek sekaligus Anda belajar menggunakan OBE tadi. Ini Anda OBE, Anda nolkan nilai di bawah diagonal utama ini. Jadi yang belum 0 ini ya, ini belum 0, silahkan di-nolkan. Kalau sudah 0 kan Anda tinggal nanti mengalihkan ini elemen-elemen pada diagonal utama. Nah, apakah nilainya sama dengan cara OBE dan dengan cara blok matris ini? Nah, kalau sama berarti valid. Besok kalau Anda punya permasalahan seperti ini tinggal di garis-garis dibagi gitu. Selama yang di sini 0 semua, Anda bisa pakai blok matrik ini. Determinan ini dihitung sendiri, determinan ini dihitung sendiri, tinggal dikalikan. Itu ya. Silakan di screenshot yang ini. Anda cek nanti, hitung nilainya dengan blok matriks dan Anda OBE. Jadikan menjadi matriks segitiga. Apakah sama tidak nilai determinannya? Itu saya kira. Terus yang terakhir ini mudah. Ini maksudnya kofaktor selain digunakan untuk menghitung tadi ya, ekspansi kofaktor, dia juga digunakan untuk menghitung adjoin. Adjoin dari matriks. Jadi adjoin itu apa? Adjoin itu adalah transpose dari matriks kofaktor. Matriks kofaktor itu apa? Matriks yang isinya seluruh kofaktor dari matriks A. Jadi ini berarti K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, K33. Jadi ini setelah dihitung semua kofaktor dari matriks A ini, disusun di sini menjadi sebuah matriks, namanya matriks kofaktor. Lah, matriks kofaktor ini kalau kita transpose, yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris, inilah yang disebut dengan matriks adjoin, yang kita gunakan untuk menghitung inverse itu ya. Nah, ini matriks adjoinnya. Terus A inverse-nya ini, A inverse-nya seper determinan A kali adjoin. Determinannya berapa? Bisa dihitung pakai sarus sama dengan min 1. Berarti 1 per min 1 dikali ini. Dikali adjoinnya ini. 1 per min 1 itu min 1 dikali ini, berarti tinggal diubah tandanya min jadi plus, yang plus jadi min. Jadi ini adalah inverse dari matriks A yang seperti ini. Itu ya. Itu manfaat kofaktor selain untuk menghitung ekspansi kofaktor tadi, determinan juga bisa digunakan untuk menghitung menentukan matriks adjoin. Jadi itu ya, matriks adjoin simbolnya seperti ini notasinya. Adjoin A itu adalah transpose dari matriks kofaktor. Ditranspose ya. Tapi tadi Anda harus cari ke-9 dari kofaktornya itu harus dihitung semuanya gitu ya. Enak mana? Enak pakai cara ini atau enak pakai OBE? Silahkan. Kalau OBE tinggal ini disandingkan dengan identitas gitu ya. Kalau di sini sudah berubah jadi identitas, maka yang identitas akan berubah jadi inverse-nya. Ini tadi contoh. Ini kalau pakai OBE disandingkan dengan matriks identitas. Nah, yang sebelah kiri kita ubah dengan sedemikian proses. Kalau yang sebelah kiri sudah jadi identitas, maka yang kanan menjadi inverse-nya. Ternyata sama. Min 40, 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, min 1. Sama dengan ini. Gitu ya. Monggo, nanti kalau ukurannya lebih dari 2 kali 2, Anda pakai cara inverse-nya pakai yang ini silahkan. Pakai OBE juga silahkan. Menurut Anda yang mudah yang mana? Itu saya kira untuk materi hari ini. Tentang determinan, kofaktor, adjoin, kemudian menggunakan OBE tadi untuk menghitung matriks, determinan, dan juga
blok matriks tadi untuk menghitung determinan. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, 1 atau 2 orang, silahkan. Ada yang mau Anda tanyakan? Mas, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Mas siapa ini? Timothy, Pak. Ya, yang mana, Mas? Yang tadi, Pak, yang ngeluarin, yang dijadiin 3 itu, Pak, yang Ini dikali ya. sepertiga itu. Di slide ini Iya. ya? Oh. Nah, itu kan, ini kan tujuan utama kita kan jadiin matriks segitiga kan, Pak, yang dibikin 0 di bawah itu, Pak, di bawah Ya. diagonal utama. Ya. Nah, itu tuh awalnya dikali sepertiga itu biar matriks awal itu 1 apa gimana ya, Pak? Ya. Apa emang? Ini sih biar ada satu utama di sini, Mas. Meskipun itu tidak harus sih, Mas. Oh. Itu kan biasanya untuk mencari solusi SPL ya. Untuk jadi matriks eskalator reduksi ya. Iya, Pak. Tapi tidak harus sih, kalau untuk menentukan determinan ini tidak harus kita kalikan sepertiga. Misalkan tetap 3, langsung Anda gunakan untuk menolkan 2 ini juga boleh. Berarti nanti baris ketiga Anda kurangi berapa? 2/3-nya baris pertama itu ya. Oh iya. Nah, itu boleh. Jadi tanpa dikalikan sepertiga pun boleh. Untuk kasus ini ya, untuk kasus menghitung determinan, kita tidak harus mencari satu utama. Jadi kalau mau langsung mengenalkan nggak apa-apa, itu Mas. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Monggo. Ada yang lain selain Mas Timothy? Satu lagi. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, siapa ini? Zufar. Mas Zufar, monggo Mas. Tadi waktu menghitung jumlah inversi yang awal-awal itu bagaimana Pak? Oh ya. Inversi yang di matriks atau yang kayak gini Mas? Yang ini ya? Ini ya? Yang ini apa yang awal banget? Untuk tandanya Pak. Yang tanda berarti yang sudah masuk ke matriks ya? Iya. Yang ini saja. Ini Mas. Yeah. Jadi ini ada namanya permutasi genap, namanya permutasi ganjil ya. Kalau sebanyak genap inversinya namanya genap, kalau sebanyak ganjil inversinya namanya ganjil. Nah, kalau itu kita terapkan pada matriks seperti ini, inversinya itu kita lihat dari kolomnya, Mas. Jadi ini A11, A22, A33. Ini masing-masing entry ini terletak pada kolom keberapa? Nah, kolom itu kalau dalam notasi matriks ini kan kita lihat pada indeks yang kedua ini, Mas, ya nggak? Iya, Pak. Indeks yang kedua, berarti ini 1, 2, ini 3. Nah, 1, 2, 3 itu ada bilangan besar yang mendahului bilangan kecil nggak? Tidak. Ya ada. Berarti kan 0 inversinya. Iya. 0 ya. Nah, karena jumlah inversinya 0, berarti ini tandanya plus. Kenapa? Karena dikalikan dengan min 1 pangkat 0. Iya. 1 pangkat 0 berapa, Mas? 1 positif 0. Makanya tanya positif itu ya. Terus kita ambil contoh yang miring ini, Mas. Yang miring ini A13, A22 dan A31. A13, A22, A31, Mas. Fokusnya pada kolom indeks yang kedua. Berarti kan ini berapa ini? 3, 2, 1. Berapa kali inversi? Berarti kan dari 1, 2, 3 menjadi 3, 2, 1 itu kan 3 mendahului 2 bilangan, Mas, ya nggak? Iya. 3 mendahului 2 dan 3 mendahului 1. Berarti sudah berapa kali itu? 3. Sudah 2. 2. Iya nggak? 3 mendahului 2 dan 3 mendahului 1 kan? Iya, 2. Terus tambah lagi ini. 2, 1. Mendahului 1. Totalnya ada 3. Ya. Nah, min 1 pangkat 3 itu berapa, Mas? Min 1. Min kan? Minus kan? Ya. Pangkat ganjil. Nah, oleh karena itu bagian yang ini 1, 3, 2, 2, 3, 1 itu kita kasih tanda minus karena dikalikan min 1 pangkat min ketiga. Oh, berarti berfokus pada indeks kolom ya, Pak? Nah, indeks kolomnya. Artinya letak elemen itu pada kolom keberapa, maka fokusnya pada indeks yang kedua itu. Oh, oke. Iya, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Selain Mas Zufar, Mas Timothy, ada lagi yang lain? Monggo. Cukup? Cukup ya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Siapa ini? Salah, Pak. Yang bagian tadi, Pak, yang pakai cara konfaktor itu kan ada A kali
konfaktor. Nah itu A-nya itu apa? Itu elemennya Mbak, elemen matriksnya. Maksud, Nah, ini kan A11, A21, A31 ya. Nah, ini di sini nih, A11 itu 3, A21 itu 1, A32 itu 2. Oh alah. Oh alah. Aman tuh? Aman Pak. Oke. Monggo yang lain aja, ada lagi? Pak, izin bertanya. Siapa ini? Pascal, Pak. Pascal, monggo Mas. Yang tadi yang tentang yang kalau semisal di matriks itu ada dua kolom atau dua baris yang nilainya berkelipatan itu harus berdekatan apa kalau ada jaraknya enggak apa-apa, Pak? Ini tadi ya, ini ya, berarti ya. Yang diteranya 0 itu Mas. Iya. Tidak harus deketan Mas. Oh. Maka matriksnya ukuran besar gitu, ukuran 5 seperti ini. Satunya di sini, kolom pertama, satunya di kolom kelima. Selama dia kelipatan dari kolom yang lain, tetap 0 nanti terminalnya. Oke. Terjawab Pak Pascal? Oke, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain, monggo. Cukup? Cukup ya? Oh, ada lagi. Siapa Mas? Mas siapa ini? Itu yang Wafik, Pak. Oh, yang mana Mas Abi? Kalau kelipatannya negatif tetap berlaku nggak, Pak? Tetap berlaku ya, Pak. Kelipatan itu bisa kelipatan positifnya, bisa kelipatan negatifnya. Jadi misalkan tadi ya, misalkan saya ambil contoh yang kecil aja ini. Misalkan ini 0,15, yang di sini misalkan 0 min 1 min 5, itu kan kelipatan min satunya itu Mas ya. Itu juga tetap berlaku. Atau kelipatan min 2-nya, ini 0,15, yang sini misalkan 0 min 2 min 10. Itu juga tetap kelipatan. Jadi kelipatan itu tidak harus bilangan positif, boleh bilangan negatif. Tetap determinannya 0 nanti. Paham Mas? Oh iya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Pak, saya mau bertanya Pak. Ya kan? Mas siapa? Satria Pak. Satria, monggo. Untuk yang tadi yang di bagian yang upper triangle yang matriksnya banyak itu loh Pak, yang di bawahnya ini. Ini? Ya, nah itu apakah memang urutannya nanti akan seperti itu atau nanti bisa kotakannya itu apa namanya berubah gitu loh Pak? Ini kan yang dikotakan yang 2-1 itu. Nah, itu apakah nanti harus begitu atau gimana gitu loh Pak? Boleh misalkan gini lah, garisnya ini saya kotaknya geser gini ya misalkan ya. Iya. Di sini sama di sini juga bisa. Seandainya nolnya terletak di sini, nolnya di sini misalkan ini 0 0 0 0 0 0, berarti kotaknya di sini nanti. Sini sama sini. Paham ya, saya? Yang penting matriks pada diagonal utama itu persegi semua. Contohnya ini kan persegi ini. Ini persegi, ini persegi. Kan bisa dihitung determinannya tuh. Oh iya, Pak. Kalau ngawur nggak bisa nanti misalnya gini. Di sini sama di sini. Jadi sini kan nanti ukurannya 2x1. Kalau itu diberi determinannya. Paham Mas ya? Iya, Pak, paham, Pak. Jadi yang penting blok matriksnya pada diagonal utama ini wujudnya matriks persegi. Itu ya, paham? Iya, Pak, paham, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup? Cukup ya? Oke, Pak, cukup. Tadi ya, ingat tadi ada 2 pertanyaan saya tadi, silahkan nanti Anda jadi tugas. Yang pertama ini tadi. Yang pertama cara sarus ini. Nah, apakah ini tetap berlaku untuk matriks yang ukurannya 4x4 dan 5x5? Jadi nanti Anda bikin seperti ini sampai A14, A15 itu ya. Terus Anda bikin semua perkalian elementer bertandanya gitu. Elementernya apa saja. Nah, apakah nanti setiap yang ke kanan itu betul nggak? Setiap yang perkalian yang kanan ini jumlah inversinya pasti genap, dan setiap yang ke kiri pasti nggak jumlah inversinya selalu ganjil. Nah, jika iya, maka cara ini bisa Anda terapkan di matriks ukuran 4x4 dan 5x5. Jika tidak, berarti cara seperti ini hanya Anda bisa gunakan untuk matriks berukuran sampai 3x3 saja. Yang pertama. Yang kedua, yang ini tadi. Yang blok matriks tadi, karena tadi tidak muncul di
tidak muncul di teori ya, ini munculnya di latihan, maka ini perlu kita cek juga. Silakan dihitung nanti ini determinan ini berapa, determinan ini berapa, Anda kalikan. Nah, sama nanti Anda cari ini dengan menggunakan metode OBE tadi. Jadi Anda nolkan elemen di bawah diagonal utama ini. Kalau sudah nol, baru Anda cari determinannya. Sama enggak gitu ya, dengan metode OBE, dengan metode ini. Nah, paham maksud saya? Halo? Paham nggak maksud pertanyaan saya? Halo? Gak harus jawab ya. Mohon diulang, Pak. Paham nggak? Pertanyaan saya tadi mau paham nggak? Pertanyaan yang untuk blok matrik belum paham, Pak. Tadi loh, paham ya? Ada yang bertanyakan tugasnya? Untuk yang pembuktian yang blok matrik, Pak. Oh, yang ini. Iya. Kita mau blok matriks. Ini Mas, kenapa Mas? Itu tugasnya yang bagaimana, Pak? Tugasnya ini Anda hitung. Anda hitung dengan cara blok matriks ini berapa determinannya itu ya. Berarti Anda cari A11 determinannya berapa, A22 ini determinannya berapa. Paham? Paham, Pak. Paham. Berarti determinan keseluruhan tinggal dikalikan tuh, Mas. Oh, berarti menjadi matrik lagi sendiri gitu, Pak? Enggak, ya tetap ini, ikuti ini. Sudah ngikuti ini aja, ini Anda hitung, ini berapa determinannya, ini berapa determinannya, berarti determinan dari keseluruhan ini tinggal determinan ini dikali determinan ini, paham ya? Oh iya, Pak. Itu cara blok matriks, gitu ya? Iya, Pak. Terus yang kedua, kalau ini matriksnya sama, matriks seperti ini, ya matriks ini, Anda hilangkan garis ini, garis bloknya, terus Anda ubah ke bentuk matriks segitiga. Maksudnya? Berarti nanti yang ini Anda nolkan, ini nolkan, ini nolkan, ini dinolkan dengan OBE, paham ya? Oh, dengan OBE, Pak. Dengan OBE lah. Jawab pertanyaannya, apakah sama tidak dengan OBE tadi determinannya berapa, sama dengan cara ini determinannya berapa gitu maksudnya, paham ya? Paham, Pak, paham.